Bab 4051, Sumber Es. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Masalah ini juga kebetulan. Awalnya, mayat-mayat kalajengking, leluhur-leluhur dan biksu kuno dari para leluhur, sekali lagi tertidur lelap, tetapi sekarang, pada saat yang paling kritis, mayat setelah King tiba-tiba terbangun, dan setelah merasakan segala sesuatu di dunia luar, dia segera mengirim pesan kepada Yesuan. Informasi ini terkait dengan bangau es berpuncak dingin. Di era zaman kuno, leluhur para leluhur diperbaiki sebagai kekuatan-kekuatan yang tidak masuk akal hanya setelah para leluhur, dan penglihatan mereka secara alami luar biasa. Dia hanya melihat satu mata dan melihat tubuh bangau es berpuncak dingin ini dengan sumber es. Ini adalah sumber es, dan itu sangat berguna bagi Yesuan. Jika kali ini saya tidak bisa mendapatkannya, saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya suatu hari nanti, dan apakah saya masih dapat menemukan kesempatan ini, saya masih memiliki dua hal untuk dikatakan. Karena dalam 4 meditasi suci-suci lainnya yang tertidur dalam kabut asap, ada satu yang perlu menghidupkan kembali tubuh sejati setelah terbangun. Dalam kasus tembakau, total 7 sumber spiritual kultivasi kuno telah disegel, dan sekarang 3 di antaranya telah dibangunkan, yaitu rawa leluhur, leluhur, dan ibu kuno. Di antara 4 yang tersisa, ada tubuh bernama Yugu Bingji, tubuh Bingji, yang lahir dari gua bawaan dengan akumulasi ratusan juta tahun. Kultivasi juga merupakan hukum alam semesta, jadi begitu Anda bangun, Anda harus mendapatkan sumber es untuk membentuk kembali tubuh Anda. Sama seperti mayat leluhur dan pasca dinasti Qing membutuhkan sumber mayat suci, para pendeta kuno membutuhkan sumber guntur, itu adalah kebenaran. Mengetahui semua ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak minta keberuntungan. Untungnya, kepala bangau es berpuncak dingin ini penuh dengan porselen. Baru saja, tongkat itu tidak langsung memukul otak dan membunuhnya. Jika tidak, begitu dia jatuh, Yesuan, dalam pikiran pertama untuk tidak membuang sedikit pun sumber daya dan energi, harus membiarkan Kaisar Yinrui atau Lady Yin sepenuhnya menyerap energi dalam reruntuhannya, meninggalkan tubuh untuk kembali memanggang makanan. Dengan cara ini, sumber es yang berharga dalam tubuh benar-benar terbuang sia-sia. Yesuan tidak ragu-ragu, dan kata-kata Shen Han keluar, Lei Ling, segera tembak, bunuh burung yang rusak ini, ingat, tinggalkan tubuh, energi dalam tubuh juga disimpan sebanyak mungkin, raja ini berguna. Setelah mendengar ini, bangau es berpuncak dingin yang baru saja terbangun karena naga berahang 3 ke tubuh itu takut di tempat, hampir pingsan lagi, dan mengirimkan kesedihan, itu tidak mudah. Bunuh, apa hantu ini? Bagaimana bisa berubah dalam sekejap mata? Katanya enak masak pelan-pelan. Teman-teman, dewa tidak takut, kalian tetap harus melemparnya pelan-pelan, asal jangan ambil dewa, yang lain enak dibicarakan, apa yang kalian butuhkan, dewa tidak akan menunda, harus disodorkan dengan kedua tangan. Jelas, melalui kata-kata Yesuan, bangau es berkepala dingin mendengar tanda-tanda itu dan melihat bahwa Yesuan sepertinya punya ide lain dan ingin memaksimalkan keuntungannya. Meski ini masih melempar mereka, tapi setidaknya ada kemungkinan untuk hidup, dan situasi hari ini adalah yang paling ditakuti bagi mereka bertiga untuk berakibat fatal, asal ada permintaan, semuanya tidak masalah. Ya, raja ini memang punya apa yang kalian butuhkan, tapi kalian tidak harus menggunakannya dengan tangan kalian, karena kalian pasti tidak akan memberikannya. Tidak ada bedanya denganmu, bahkan lebih buruk, atau raja sendiri yang mengambilnya. Yesuan menggelengkan kepalanya, tubuhnya mengambang di lautan guntur. Yang jauh, nadanya tegas, dan dia tidak gemetar karena pakaian dingin dari puncak dingin. Karena dia tahu bahwa sumber es ini benar-benar hal yang paling berharga bagi bangau es puncak dingin. Begitu hilang, itu akan seperti jika orang kuat bertenaga bintang biasa kehilangan Tao. Jadi, lebih baik mati. Selain itu, untuk mencegah pihak lain mengetahui niatnya sendiri, dia telah bertindak terlalu agresif di bawah pengetahuan diri, sehingga asal-usul es dingin itu berasal, dan Yesuan bahkan mengetahui kepentingan apa yang mungkin dimiliki pihak lain saat ini. Aku tidak pernah mengatakannya, meskipun alun-alun sempit dan kecil dari tanah yang terperangkap oleh resimen Leihai telah ditekan oleh bidang Lady Yin, 3 monster abadi yang telah terperangkap tidak dapat membuka diri, tetapi puncak dingin bagaimanapun, bangau es itu abadi, merusak diri sendiri, tetapi hanya menghancurkan asal-usul es di tubuh, mungkin masih ada kemungkinan tertentu, Yesuan tidak berani mengambil risiko ini. Hei,
Kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan suara Xiao Xiao sudah terdengar. Kaisar Yin Leiling langsung bergegas keluar dari tepi bagian dalam lautan api, dan memacu ke bangau es dingin yang masih dingin dan menyilaukan di tengah keabadian. Meletus sepenuhnya, dengan sungai guntur ungu emas di belakangnya, kekuatannya tak terbatas. Melihat pemandangan ini, seperti rubah dan naga berahang tiga, mereka berteriak, dan mereka bergegas keluar untuk pertama kalinya. Ketiganya awalnya takut dikerumuni oleh gadis-gadis kecil. Ditinggalkan dengan kejam, seperti rubah dan naga berahang tiga tidak memanggil satu, dan sekejap mata telah mencapai 1000 mil jauhnya. Melihat bahwa tindakan keduanya begitu membuahkan hasil, tidak ada keraguan dalam setengah uang. Bangau es berkepala dingin membenci langit dan menangis dalam kesedihan. Hei, semua saudara dan saudari, kamu tidak membawa ini. Boom, suara itu belum jatuh, dan Kaisar Yinlei telah tiba. Bangau es berpuncak dingin itu hanyalah kekuatan dari hari-hari awal keabadian. Bahkan kekuatan Dewa Kaisar India Leiling tidak dapat dilawan, belum lagi yang terakhir. Di belakangnya, ia mengikuti sungai Dajiang Guntur Zijin dan mendapatkan kekuatan Lei Diyin. Ditambah dengan pedalaman domain pusat yang terperangkap dalam badai laut saat ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Penghancuran diri tidak dapat dilakukan oleh Tuan. Ia sama sekali tidak memikirkan perlawanan, dan bentuk tubuhnya segera diseret oleh Kaisar Yinling. Guntur Dajiang yang menggantung ini dibanjiri jeritan kesedihan yang ganas dan ganas, pada saat berikutnya dari hantaman sungai Guntur, mengungkapkan keengganan dan keluhan yang tebal, tetapi itu sangat singkat, kurang dari setengah minat, itu telah berakhir dengan tiba-tiba. Tak lama kemudian, Kaisar Yin Leiling sekali lagi bergegas keluar dari sungai Guntur, melayang, dengan lejiang emas ungu yang menggantung ini berbalik. Tidak jauh dari Leihai, sisa-sisa derek es atas yang dingin muncul, terbagi tanpa kehilangan, tetapi tidak pernah terengah-engah. Tidak hanya tubuh yang utuh, tetapi energi dalam tubuh bahkan lebih stabil. Kaisar India Leiling yang dibawa pergi hanyalah dewanya, meskipun demikian, untuk itu, ini juga merupakan suplemen yang besar. Kamu Suan Mo jing 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 ye 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 ye. Kemudian, dia menoleh kedua arah lainnya, dan sekarang dia tampak seperti rubah dan naga berahang tiga. Merasakan mata Yesuan bertaruh, kedua lelaki tua ini tanpa sadar berjongkok beberapa kali, di mana mereka bisa melihat prestise yang abadi. Setelah berbalik dan saling memandang, rubah itu berteriak dengan nada curiga. Tampaknya tekad yang kuat telah dibuat untuk membuat keputusan tertentu. Gigi itu akan menggigit dan berkata, tapi, Mo Xiaoyou, lepaskan saja dewa itu, hari ini. Aku akan mengirimkanmu ciptaan yang hebat. Setelah melihat Yesuan membunuh bangau es berkepala dingin, dia segera mengarahkan pandangannya ke sana. Seperti rubah dan naga berahang tiga, mereka menoleh dan saling memandang. Kemudian ada suara tercengang di tengah kalajengking. Tekad membuat keputusan tertentu, dan menggertakkan giginya, tapi, Mo Xiaoyou, selama kamu melepaskan dewa, hari ini akan mengirimkanmu ciptaan yang hebat. Ketika kata-kata itu diucapkan, Yesuan tertegun di tempat, dan bahkan capung berahang tiga di sampingnya pun sama. Namun segera, naga berahang tiga mengangkat kaki dan menjilati wajahnya, ekspresi yang menyakitkan dan tidak dapat dipahami. Tampaknya menganggapnya terlalu memalukan. Terkait bisnis, itu bukan masalah tatapan mata si galak. Ini seperti rubah, apakah otaknya tidak terbakar, dan bahkan situasi di depan Anda tidak dapat melihatnya. Orang-orang sekarang dalam situasi yang besar, dan tampaknya mereka masih berencana untuk membunuh. Pada saat ini, ketika mereka mengatakan rasio semacam ini, hasil apa lagi yang lebih baik yang dapat ditemukan selain menemukan dan mencari pelecehan? Dalam sekejap, naga berahang tiga tiba-tiba memiliki semacam kemarahan yang mencuri anjing itu. Saya hanya merasa bahwa saya terlalu sial. Di depan saya, salah satu dari mereka adalah lawan seperti dewa, dan yang lainnya adalah rekan setim seperti babi. Sebenarnya, biarkan dia memakainya, dan buatlah sepasang. Oh, memikirkan hal ini, capung berahang tiga memiliki hati yang menangis. Pada saat ini juga rubah gajah di samping adalah belokan ke depan, dan bahkan raut wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit serius. Kemudian dia berkata, Mo Xiaoyou, kamu tahu bagaimana leluhurku seperti rubah ada. Hei, Yesuan sekali lagi tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Raut wajahnya tidak terlalu aneh.
Kata-kata yang lain agak aneh. Sebelum mengatakan sesuatu untuk mengirim keberuntungan besar, sekarang bagian depan berbalik dan menyebutkan leluhur darahnya. Namun, tampak seperti wajah licik dengan ekspresi serius, tetapi tidak seperti kegilaan yang tidak berperasaan, harus ditunjukkan, bagaimanapun, 5 manusia abadi yang tersisa di jutaan mil guntur dan lautan tidak membutuhkan Yesuan untuk pergi campur tangan, waktunya, dia tidak terburu-buru, tunggu yang berikut. Di era yang jauh di zaman kuno, ada makhluk bernama pemburu harta karun, yang sama dengan tikus neter dan semut. Tikus neter memiliki kemampuan pemahaman alam semesta yang unggul, bakat dalam darahnya luar biasa, dan dapat mengintegrasikan dirinya dengan sempurna. Di kehampaan, bahkan penghalang bidang kosmik tidak dapat menghentikan bentuknya. Adapun semut, ada bakat darah unik yang serupa, dan perburuan harta karun juga sama. Makhluk semacam ini tidak terlalu kuat, tetapi menakjubkan. Ia memiliki indera paling tajam dari semua jenis harta karun teratas dan harta surgawi, bahkan lebih dari teknik derivasi. Setelah mengatakan itu, wajah Kalajengking rubah menunjukkan rasa bangga. Setelah membanting, dia memimpin, 2 makhluk kuno yang kuat, tikus kekosongan dan semut, memiliki darah mereka di alam semesta pertama. Mereka adalah yang pertama, keluarga semut berdarah dari keluarga tikus ruang angkasa di komunitas budak kosmik. Adapun perburuan harta karun, itu adalah sumber darah keluarga rubah. Oleh karena itu, di antara kelompok-kelompok etnis, kadang-kadang ada pemecah darah yang dapat membangkitkan rasa warisan yang kuat ini dari darah leluhur, mencari berbagai harta karun teratas. Dan kemampuan Tian Cai Bao, meskipun karena darahnya tidak murni, itu jauh dari dapat dibandingkan dengan leluhur sumber. Petik 2. Tetapi begitu perburuan harta karun semacam ini terbangun, setidaknya yang berpikiran kuat secara umum sama sekali tidak dapat dipahami. Bahkan beberapa teknik derivasi yang sangat kuat hanya dapat diharapkan. Dewa, hei, aku hanyalah ledakan dewa semacam ini, membangkitkan salah satu keberadaan kesadaran pencari harta karun, dan kesadaran pencari harta karun ini telah terbangun ketika aku memasuki wilayah Qiankun sebelum hampir 20.000 tahun yang lalu. Telah disadari bahwa saat ini, di antara semua orang dari seluruh keluarga seperti rubah, dewa pencari harta karun semacam ini adalah orang yang paling kuat. Petik 2. Dalam hal ini, aku dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa bahkan jika Raja Seni Deduksi yang baik itu abadi, jika lebih baik dari orang tua itu pasti akan dirusak, darah kelompok etnis. Berbeda, masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri, ini adalah sifat, tidak diperbaiki oleh kekuatan dapat menebusnya. Ketika aku mendengar ini, apakah itu Yesuan atau capung berahang 3, itu sedikit lurus, tetapi tidak ada keraguan tentang kata-kata seperti rubah, karena perburuan harta karun, meskipun dunia tidak terlihat, kekuatan bintang biasa secara umum mereka juga tidak terpapar pada rahasia ini, tetapi mereka telah mendengar lebih banyak tentangnya. Bahkan di era kuno yang jauh, perburuan harta karun benar-benar merupakan hewan pembantu teratas dari barang-barang aneh, yang merupakan kegembiraan dari beberapa pemimpin kuno, dan para sukarelawan dari kelompok etnis ini tidak kuat, sehingga mereka sering bersedia untuk melekat pada tertentu yang kuat dan putus asa, kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan. Itu dilindungi oleh pemimpin kuno yang sakral, sementara perburuan harta karun adalah perburuan harta karun untuk harta karunnya. Hasilnya umumnya didistribusikan dalam proporsi yang dinegosiasikan bersama. Itu dapat membuat jantung kuno dan pemimpin berdetak, dan lebih suka menyediakan tempat berlindung jangka panjang untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun. Nilai-nilai dapat dibayangkan, dan hanya dengan begitu kita dapat melihat kekuatan pencarian harta karun dalam harta karun yang mencari darah ini. Lagi pula, rata-rata orang bijak kuno tahu sedikit tentang teknik derivasi, ditambah berkah kultivasi. Secara umum, selama ada beberapa petunjuk dan jejak, ada beberapa hal yang tidak dapat dijelajahi oleh tertinggi kuno. Tetapi mereka masih perlu mengandalkan perburuan harta karun, hanya ini yang menjelaskan masalahnya. Memikirkan hal ini, mata Yesuan tiba-tiba menyala, tetapi raut wajahnya tetap tidak berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu sedang menggerakkan raja, tetapi hanya menggambar kue besar tampaknya tidak cukup. Bagaimanapun, kamu seperti keluarga rubah yang hanya mewarisi sebagian darah perburuan harta karun. Itu tidak murni, bakat di area ini mungkin tidak cukup kuat. Implikasinya adalah ini tergantung pada ritme barang kering. Dalam hal ini, Xiang Huyu tampaknya telah diharapkan, sama sekali tidak cemas,
dia hanya melihat secercah kehidupan, tetapi sekarang, dari reaksi Kaisar Iblis, dia memiliki kepercayaan hampir 70%. Saya yakin bahwa saya dapat lolos dari malapetaka hidup dan mati ini. Satu pemikiran tentang ini, seperti seekor rubah yang berkilauan, kata-kata di mulut tiba-tiba mengungkapkan perasaan misterius. Suaranya diturunkan, Mo Xiaoyou, aku tidak tahu kamu dapat mendengar rumor tentang bintang induk. Petik 2. Bintang induk. Ye Xuan terkejut dan wajahnya tercengang. Bahkan dia dikabarkan mengenal bintang induk dari satu generasi iblis, dan dia sangat skeptis bahwa yang disebut bintang induk adalah yang dia kenal. Bintang, karena mitos dan legenda seperti langit terbuka, sebenarnya sama. Namun, dia tidak memikirkannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mendengar kata-kata bintang induk dari mulut Xiang Hou, dan kemudian memikirkan penciptaan Tianda, yang katanya, dan kesadaran mencari harta karun yang ia bangunkan. Ye Xuan tiba-tiba, napasnya memburu, dan tebakan yang berani pun bermunculan pada saat pertama. Ye Xuan sangat bersemangat, tetapi segera dia tenang dan memikirkannya. Dia merasa sedikit terlalu bersemangat, karena jika kalajengking rubah menemukan bintang induk, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, bahkan sumber darah kelompok iblis, dan para pengikut serta keturunan mereka dari bintang induk, telah pergi sebelum puluhan ribu tahun, meninggalkan 3 bintang utama untuk menjelajahi ibu yang kembali. Jalan bintang, tetapi sekarang, masih belum ada berita kembali. Ini jelas bukan ritme kembali ke rumah. Jika tidak, mereka meninggalkan keturunan kelompok iblis di alam semesta pertama. Jika mereka benar-benar menemukan jalan menuju bintang induk, puluhan ribu tahun ini akan menjadi kembali dan lihat. Bahkan mereka yang datang dari bintang induk, mereka tidak dapat memiliki kehadiran yang kuat, dan butuh waktu lama. Sejauh ini, mereka belum menemukan keberadaan bintang induk. Hanya gajah abadi biasa, bagaimana mereka bisa melakukannya? Sampai titik ini, Anda harus tahu bahwa meskipun dia memiliki darah perburuan harta karun di tubuhnya, itu tidak murni. Rasa ingin berburu harta karun dalam hal ini begitu kuat. Mo Xiaoyou, jangan menatap lelaki tua itu dengan tatapan seperti ini, bintang induknya begitu misterius, aku tidak dapat menemukannya dengan mudah. Sekilas, aku melihat inti pikiran Ye Xuan. Rubah gajah itu jujur dan tidak mengada-ada, tetapi meskipun dia mengakuinya, wajahnya masih tetap, meskipun bintang induk belum ditemukan, tetapi lelaki tua itu dengan keyakinan lebih dari 40%, kami telah menemukan petunjuk yang terkait dengan bintang induk. Petik 2. Belum lama ini, saya menemukan sebuah rahasia di lelaki tua itu. Saya pikir itu hanya sebuah gua kecil yang independen. Tetapi setelah saya memasukinya, saya menemukan bahwa semakin dalam saya masuk, semakin saya tidak dapat melihat ujungnya. Saya kira rahasianya luas, setidaknya jumlah dari 3 bidang bintang utama saat ini. Petik 2. Dan, kekosongan misterius ini penuh dengan atmosfer kuno dan kuno. Saya biasa bergegas ke kedalaman selama lebih dari sebulan, tetapi saya belum menyentuh tepi luar, tetapi saya harus berhenti, karena di daerah itu, sejumlah besar reruntuhan orang-orang kuno dan kuat mulai muncul di depan kehampaan. Sejak awal, ada pembangkit listrik skala besar. Itu naga sungguhan, atmosfernya terlalu kuat, dan keabadiannya tidak dapat diakses, jika tidak akan ada bahaya ledakan. Telinga yang tak berdaya, lelaki tua itu, aku hanya bisa terus bergerak di sekitar area, tetapi aku tidak pernah bisa melangkah lebih jauh. Bahkan sepotong darah yang berharga belum dipanen, dan itu sama sekali tidak dekat. Petik 2. Namun, meskipun tidak ada yang diperoleh, setelah menjelajahi perburuan harta karun dan menjelajah, lelaki tua itu masih menemukan sesuatu. Di ujung kehampaan di bagian terdalam dari rahasia itu, ada bintang yang penuh dengan kehidupan, dan atmosfer bintang ini sangat aneh dan kuno. Hanya dengan menangkap napas yang dipancarkannya, biarkan lelaki tua itu memiliki pikiran itu tak terlihat dalam yang tak terlihat. Petik 2. Kamu skeptis. Bintang ini adalah bintang induk yang dikabarkan dari zaman kuno. Kelopak mata Ye Xuan melonjak, dan kata-kata benda itu tidak dicurigai, karena menurut uraiannya, rahasia itu mungkin adalah fragmen medan perang utama dari perang kuno. Faktanya, 3 bidang bintang utama dunia saat ini, serta semua bidang besar dan kecil, gua, dan apa yang disebut rahasia di luar 3 bidang bintang utama, sebenarnya adalah kekosongan alam semesta dari zaman kuno. Pertempuran itu terlalu sengit, dan seluruh gurun runtuh, dan kekosongan itu berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar dan tersebar.
Namun, bahkan jika bidang-bidang berbintang dunia adalah fragmen dari zaman kuno, fragmen-fragmen ini juga berbeda satu sama lain. Bagaimanapun, perang kuno di masa lalu juga memiliki medan perang marginal dan area inti peperangan. 3 bidang bintang utama, tahun yang sama, seharusnya menjadi pinggiran alam semesta di era dunia kuno. Karena alasan ini, ketika seluruh gurun runtuh, ia akan dapat meninggalkan bidang bintang 3 dimensi yang lengkap. Dengan cara yang sama, justru karena berada di tepi pertempuran tahun ini, hampir mustahil untuk melihat puing-puing reruntuhan dunia kuno itu di 3 bidang bintang utama dunia saat ini. Dan misteri yang dikatakan Xiang Huo, bahkan di bagian terluar dari wilayah luar, diduga ada naga liar dan yang selamat. Jelas bahwa dalam pertempuran tahun ini, sangat mungkin bahwa area inti medan perang yang sebenarnya. Dengan cara ini, jika ada bintang di bagian terdalam dari misteri, dan ada bintang dengan bintang kuno dan kaya, maka bintang ini memiliki kemungkinan lebih dari 3 atau 4%. Itu adalah era legendaris. Bintang induk. Tidak peduli bintang mana yang menjadi bintang induk, rahasia ini saja sudah cukup kesepakatan. Pihak lain berkata begitu banyak, tetapi hanya ingin mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Yesuan tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya, mengangguk ke pihak lain untuk memberikan jaminan. Meskipun perburuan harta karun orang ini masih belum sebanding dengan perburuan harta karun yang sebenarnya, itu sangat luar biasa. Bagi Yesuan, itu sangat berguna. Dalam gagasan membeli orang, dia ragu-ragu setelah ragu-ragu. Melambaikan tangan dari tubuh dunia abadi, mengambil 2 tetes sumber kejahatan, dan memacu ke rubah gajah yang berlawanan. Ini adalah 2 tetes sumber jahat, produk akhir dari tungku, bahkan keberadaan kekuatan kuno dan bahkan tingkat tertinggi kuno, membutuhkannya. Meskipun hanya 2 tetes, tetapi cukup bagimu untuk meningkatkan darahmu sendiri ke tingkat tertentu. Petik 2. Ikuti raja ini, sumber daya semacam ini akan selalu ada di masa depan, tentu saja, premisnya adalah kamu menunjukkan nilai yang cukup. Sial, apa? Sumber yang aneh. Seperti rubah, dia adalah lompatan besar. Sebagai leluhur abadi suatu kelompok, dia secara alami menyadari keberadaan sumber daya teratas ini. Sayangnya, meskipun ada beberapa kelompok etnis di tanah leluhur alam semesta kedua, ada monster tua yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang, atau yang telah sekarat ke dunia ini. Dikatakan bahwa 1 atau 2 tetes dapat dibagi setiap tahun, tetapi mereka tidak ada di rumah leluhur keluarga rubah. Oleh karena itu, meskipun dia sangat menginginkan sumber jahat, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, melihat gelombang Yesuan adalah bahwa 2 tetes telah dikirim keluar. Seperti rubah, bahkan napasnya pun terengah-engah di tempat. 2 tetes, bahkan sumber darah dari 10 kelompok etnis teratas, seperti orang-orang asteris, dikatakan hanya memiliki 2 tetes setahun. Itu adalah kekuatan liar yang telah hidup dari alam liar hingga saat ini, dan dia baru saja mendapatkannya dan dia mendapatkannya. Perlakuan tingkat atas semacam ini sebanding dengan ini, yang hanya. Ketika saya memikirkan ini, Xiang Huyu tidak akan ragu untuk membuka mulutnya dan menelan 2 tetes cairan sumber jahat ke dalam perut, dan matanya akan baik-baik saja, dan kepalanya akan dihancurkan dengan ayam. Tepuk dada untuk memastikan bahwa, teman-teman kecil, salah. Kurang Tuhan meyakinkan, jelajahi rahasia masalah itu kepada orang tua itu, dengan tanganmu di tangan. Harta karun ini ke kekuatan medan kekuatan, selama dengan orang tua itu memimpin jalan, setelah kita memasuki rahasia itu, kita akan dapat masuk jauh ke dalamnya sampai kita menemukan bintang misterius yang diduga sebagai bintang induk kuno. Dialog antara Yesuan dan Xiang Huyu panjang, sebenarnya, hanya beberapa menit. Meskipun hanya beberapa menit, perubahan situasinya terlalu besar. Beberapa menit yang lalu, rubah gajah masih menghadapi krisis hidup dan mati. Setiap saat, ia dapat dibombardir oleh dewa perang paduan, atau mengusir yang satu. Bentuknya tidak berbahaya, kekuatannya tetapi kengerian Kaisar Yin Leiling, langsung terbunuh. Tetapi sekarang, hanya beberapa menit, krisis ini dengan mudah dihilangkan olehnya, dan bahkan mendapat sumber daya teratas dari 2 tetes sumber jahat sebagai hadiah. Semua ini seperti mimpi, dan naga berahan 3 di samping saling memandang, dan seluruh orang tercengang. Sama seperti disambar petir, bahkan kalajengking pun berwarna hijau. 2 tetes sumber jahat, di antara alam semesta kedua, sebagai 10 orang dewa teratas dalam 10 besar, keluarga itu memang memiliki 2 tetes sumber dari semua sumber jahat setiap tahun,
tetapi semuanya berasal dari kedalaman tanah leluhur. Berdarah dikonsumsi. Belum lagi capung berahang 3 hanyalah leluhur abadi biasa dari keluarga itu. Bahkan leluhur abadi dari leluhur tingkat raja dari leluhur dewa sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan setetes pun hadiah. Tetapi sekarang, dengan kultivasi diri yang sama kuatnya dengan rubah, mudah untuk mendapatkan 2 tetes cairan sumber jahat. Hal ini bagi capung berahang 3, itu seperti beban berat yang sama di dalam hati, jadi dia sangat tak tertandingi. Jika Yesuan masih di sini saat ini, dan barang-barang lama seperti hulu juga cukup pintar, pertama kali saya akan melemparkan 2 tetes sumber jahat ini ke dalam mulut saya. Saya khawatir sekarang ini telah menjadi anggota tubuh energi yang tersebar ke dalam tubuh. Ratusan kecoa, capung berahang 3 hampir merata di tempat. Namun, dapat dilihat dari kejadian ini bahwa masih ada sejumlah besar sumber kejahatan di tangan Mo Yufeng, iblis dari iblis. Jika bisa dikatakan sebagai rubah bertanduk, menerimanya dan bergabung dengannya, tidak hanya sekarang sangat mungkin 2 tetes alergen juga akan diperoleh, dan manfaatnya akan lebih menakjubkan di masa depan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya saja nilai lingkungan suci dalam kejeniusan rubah sulit diperkirakan. Tepi luar lingkungan rahasia ada di kehampaan, meskipun ada banyak sisa-sisa hewan liar yang kuat, tekanannya luar biasa, bahkan monster tua abadi tidak dapat didekati. Apalagi lewat, tetapi masalah ini untuk Kaisar Iblis Mo Yufeng namun, jelas itu bukan masalah. Di tangannya, Raja Pengobatan, Ding-Ding, yaitu era ketidaktahuan roh-roh jahat di bintang bumi jahat dapat diabaikan. Zaman Medan adalah harta karun kuno, dan kekuatan Medan domain tripod ini melindungi seluruh tubuh dan memasuki rahasia misterius. Di kedalaman, jelas tidak ada masalah. Singkatnya, keturunan iblis di depannya pasti paha tebal dan besar. Seperti rubah tua, barang lama ini sebenarnya diberkati bagi jiwa, dan berhasil dipegang di depan. Ketika saya memikirkannya, kekaguman terhadap objek naga berahang 3 di hati seperti sungai sementara itu. Itu sangat berkelanjutan, saya benar-benar tidak melihatnya, orang tua ini benar-benar memiliki keterampilan seperti itu terlalu berubah-ubah. Tentu saja, kecemburuan dari masalah ini tidak akan datang, dan pembuluh darah perburuan harta karun di tubuh manusia ditempatkan di sana. Hanya titik ini adalah bahwa makhluk apapun di luar keluarga ini tidak dapat dibandingkan, dan kemudian itu tidak berguna. Namun, lelaki tua ini memiliki awal yang baik, dan presidennya ada di depannya. Sebagai capung berahang 3 yang tidak lebih lemah dari kekuatannya, bahkan jika dia hanya menggambar labu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Dengan serangan balik yang berhasil, krisis terpecahkan. Pada saat ini, dia ingat bahwa dia ingin berteriak dan membunuh bajingan di depannya. Akibatnya, dia tidak hanya memiliki segel di belakangnya, tetapi bahkan sumber daya teratas di tangannya begitu melimpah sehingga dia sangat mengerikan. Cairan itu hanya membuang 2 tetes. Dia tiba-tiba merasa bahwa usus akan segera bertobat. Saya tahu bahwa saya masih bermain kentut. Saya ingin menemukan cara untuk menarik hubungan. Mungkin saya telah memasuki kemitraan dengan baik. Begitu saya membaca ini, capung berahang 3 menjadi bersemangat. Aku tidak ragu, bahkan ketika aku mengangkat kaki depan kananku, aku berteriak keras, tunggu sebentar, ini, aku ingin terlibat, aku tidak bermaksud, maksudku, aku juga memiliki keterampilan unik, aku tidak lebih baik dari perburuan harta karun orang tua itu buruk. Mendengar wacana ini, Yesuan dan Siang Huyu semua menoleh untuk melihatnya. Wajah yang terakhir itu aneh. Yesuan mencibir, oh, kamu juga memiliki keterampilan unik. Darah orang-orang berdarah itu berdarah. Pukulan, maaf, di mata raja, ini sepertinya tidak terlalu berharga. Jangan, bagaimana mungkin itu tidak berharga? Nilainya terlalu besar, dan orang tua itu, apa itu, aku juga monster tua yang abadi. Ketika aku mendengar Yesuan tidak memikirkannya, aku harus menolaknya. Naga 3 rahang itu tiba-tiba panik, dan aku sangat ingin menggaruk kepalaku. Ada sedikit ketidakkonsistenan dalam kata-katanya, jangan katakan apa-apa, ketika para penjahat selalu baik-baik saja. Jika Anda adalah penjaga teman kecil, itu pasti peraih medali emas. Teman-teman kecil mengatakan bahwa caranya luar biasa, tetapi kultivasi mereka sendiri masih jangka pendek, domainnya sedikit situasi, tetapi jika diikuti oleh penjaga abadi, itu bisa sangat berbeda, setidaknya menghemat banyak. Masalah, petik 2, selain itu, selain menjadi penjaga, saya masih memiliki darah dan darah.
Bahkan dalam keluarga asteris, garis keturunan saya cukup tinggi dalam evolusi. Saat ini, itu sudah menjadi naga berahang 3. Darah naga asli telah berevolusi. Petik 2. Jika suatu hari itu benar-benar berevolusi menjadi naga yang kuat, bahkan jika itu adalah tunggangan untuk seorang teman kecil, itu adalah hal yang sangat berangin. Ketika saya mendengar ini, bukan hanya Yesuan, tetapi bahkan rubah gajah di samping benar-benar tercengang. Bahkan jika mereka berpikiran terbuka, menghadapi pemandangan aneh di depan mereka, masih ada perasaan terkejut. Monster tua abadi, sebenarnya direkomendasikan sendiri, untuk memberikan junior di domain sebagai peraih medali emas dan pengendara dalam perjalanan yang sama. Ini sungguh sensasional, dan tidak mungkin untuk percaya bahwa itu tidak diketahui menjatuhkan banyak bola mata. Tetapi sekali lagi, orang-orang sangat rendah hati, meskipun tidak ada yang namanya harta karun pemburu-pemburu, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keanehan abadi, kultivasi dan kekuatan ada di sini, jika Anda dapat menganggapnya sebagai pemukul atau tumpangan atau sejenisnya. Otak Yesuan mengarang adegan itu, dan tiba-tiba ada detak jantung, tetapi jangan menyebutkannya. Jika orang tua itu menggunakannya untuk membandingkannya, maka efeknya sama sekali tidak ada yang perlu dikatakan. Baiklah, karena kamu merekomendasikan diri sendiri, kamu tidak dapat diprediksi, tetapi kamu lebih suka menyerahkan diri kepada raja sebagai wali dan perwakilan dari perwakilan perjalanan. Berbicara tentang ini, kata-kata Yesuan tertegun, dan menganggukkan kepalanya. Adalah keputusan tentang masalah ini, itulah yang kamu inginkan, lakukan dengan baik, selama kinerja bagus, raja tidak dapat membantumu. Setelah itu, Yesuan melambaikan tangannya lagi dan mengambil 2 tetes sumber jahat langsung dari dunia abadi. Dia memutar jarinya dan berubah menjadi 2 tangkai samar, menghadap naga bercakar 3 yang sudah gembira. Tembak dan pergi. Itulah, setelah naga tua itu, aku masih kecil dan muda, tetapi aku adalah milikku sendiri, hahaha. Melihat lambaian jari Yesuan, dia akan membawa 2 tetes sumber jahat untuk dirinya sendiri. Naga berahang 3 itu tiba-tiba gembira, sementara dia berkata, dia telah membuka mulutnya dan langsung menelan 2 tetes sumber jahat itu. Sebuah peregangan, momen jatuh. Sejak itu, akhir ceritanya tampaknya sangat bahagia, terperangkap dalam lautan guntur 3 abadi yang aneh ini, selain menjadi yang pertama ditekan oleh Yesuan, mengekstraksi sumber es dingin dari derek es atas yang dingin, 2 yang tersisa, seperti rubah dia dan capung berahang 3 semuanya tulus. Kedua lelaki tua ini awalnya hanya untuk hidup, tetapi sekarang mereka ingin mengerti, itu dengan tulus memilih Yesuan. Bagaimanapun, apakah itu teran dari alam semesta ketiga dan pangkalan federal Vatikan, atau alam semesta kedua, kali ini mengirim pasukan ke alam semesta pertama, dan pada akhirnya plotnya adalah manfaat dan sumber daya kultivasi. Sebenarnya, bahkan jika iblis diturunkan, sumber kejahatan dapat dipantau dari jarak dekat, dan bahkan ujung tungku, tetapi bahkan sumber kejahatan di tungku, tidak banyak, dari setelah kelompok-kelompok utama dari 2 alam semesta dibagi dengan kekuatan-kekuatan teratas, sumber-sumber kejahatan yang jatuh ke tangan masing-masing kelompok benar-benar tak tergantikan. Saat ini, mereka mendapat 2 tetes dengan mudah, dan Kaisar Iblis Mo Zhenfeng tampaknya sama sekali tidak tahu apa-apa, menunjukkan bahwa koleksinya dari objek ini cukup kaya. Yang lebih penting, dia dapat menghasilkan sumber daya teratas seperti itu, menunjukkan bahwa dia telah memasuki tungku. Dengan cara untuk mendapatkan produk-produk tungku, selama dia bekerja dengannya, dia akan terus mendapatkan bahan ini di masa depan. Ini adalah hal yang paling penting bagi mereka berdua. Adapun sumber daya lain yang dapat dibagi setelah kehancuran iblis, pada kenyataannya, untuk keberadaan keabadian, pada kenyataannya, mereka tidak peduli sama sekali, paling-paling, mereka berjuang untuk kelompok etnis. Namun, jika kepentingan kelompok etnis bertentangan dengan evolusi kehidupan mereka sendiri, saya yakin ada sejumlah besar orang yang tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Setidaknya, gajah seperti rubah dan naga berahang 3 benar-benar termasuk dalam kategori ini. Terlebih lagi, bahkan jika pertempuran ini berlanjut, iblis mungkin tidak dianggap serius. Orang-orang akan melompat keluar dari leluhur generasi kedua, dan mereka sudah abadi, lalu generasi kelompok etnis mereka. Kemungkinan besar, itu adalah keberadaan raja yang abadi. Terlebih lagi, di balik Mos, Kaisar Iblis, tampaknya ada level yang bertahan hidup. Setelah perubahan kedua dari sumber jahat,
banyak orang mulai curiga bahwa dia dan kepalanya telah diperbaiki. Kura-kura raksasa berongga yang mengerikan itu adalah sebuah kelompok. Meskipun belum dikonfirmasi, setidaknya 50% lebih mungkin. Setelah perang, kura-kura raksasa Void berjongkok karena cedera serius, tetapi siapa yang tahu kapan dia tiba-tiba muncul lagi. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinannya. Dapat dikatakan bahwa setelah kegagalan konstelasi utama dari dua alam semesta dan kekuatan utama ini, seharusnya sulit untuk mengirim pasukan ke populasi iblis lagi dalam waktu singkat. Dalam hal ini, lain kali Anda melakukan kejahatan besar. Lainnya, patung kemungkinan kura-kura raksasa virtual lahir, itu sudah hebat. Dalam pertempuran ini, iblis sudah ditakdirkan untuk memenangkan kemenangan. Meskipun pasukan lebih dari 50 juta kapal perang dan lebih dari 10 monster abadi telah rusak, itu jauh dari terluka di kedua pesawat. Tulang-tulangnya bergerak, namun, iblis telah memenangkan waktu untuk dirinya sendiri, dan semakin lambat perang datang, semakin banyak kelompok utama dari kedua pesawat dan para pemimpin teratas dari pasukan teratas perlu mempertimbangkan dan menguji semua aspek ujian. Dari sudut tertentu, bahkan dapat dikatakan, faktanya, kekalahan perang ini, waktu terbaik untuk menghancurkan iblis, telah sepenuhnya hilang. Justru karena faktor-faktor inilah rubah gajah dan burung hantu naga berahang 3 saat ini agak canggung, tetapi untuk saat ini, Cheng Xuan, yang telah setia kepada Ye Xuan, telah berevolusi dari yang sebelumnya dipaksa dan berevolusi. Saya bersedia berada di sini sekarang. Sangat disayangkan bahwa Ye Xuan masih tidak mempercayai mereka. Ini adalah dua makhluk abadi yang aneh. Dia tidak berani menganggapnya enteng. Meskipun dia tulus dan tulus, dia masih mendapat manfaat darinya. Untuk keberadaan seperti ini, jika tidak ada cara untuk sepenuhnya membatasi pihak lain, dia akan selalu merasa sedikit tidak nyaman. Jika ditempatkan sebelumnya, menghadapi dua makhluk abadi yang aneh, Ye Xuan benar-benar tidak memiliki cara yang efektif untuk mengendalikan pihak lain, kecuali jika itu adalah bayi tanpa kepala. Tetapi sekarang berbeda, dengan lahirnya Kaisar Yinlei, Segel Lady, yang telah disempurnakan secara menyeluruh oleh Ye Xuan, setara dengan semangat dan sarana yang dapat ditunjukkan, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Yang lebih penting, ini hanyalah guntur-guntur di tubuh Thunderbird, yang dikondensasi oleh sumber guntur, dan ia memiliki keabadiannya sendiri di tengah keabadian. Ia menembak, pada dua orang tua seperti Rubah dan Capung Berahang 3, meninggalkan pengekangan yang cukup untuk membentuk pengekangan, atau itu bisa dilakukan. Bahkan bisa dikatakan sangat mudah. 2. Itu bukan surat raja, tetapi kalian masih belum terbiasa dengannya. Keduanya diperbaiki dan kekuatannya jauh di bawah raja. Oleh karena itu, beberapa cara yang diperlukan masih diperlukan pada tahap awal. Sama seperti Rubah dan Naga Berahang 3 diam-diam menyelinap pada ekstasi, Ye Xuan telah berbicara dengan tenang, dan kata-katanya masih belum jatuh. Dari lautan guntur di satu sisi, sudah ada dua tembakan yang sangat lemah, warnanya ungu emas, bergaris-garis mikro. Kecepatannya hampir ekstrim, dan sekejap mata telah mencapai bagian depan, di bawah kilatan, langsung di sepanjang alis Rubah dan Capung Berahang 3, dan menghilang seketika. Kedua lelaki tua itu sama sekali tidak siap sampai pada titik ini. Bagaimanapun, semua orang telah mengubah musuh menjadi teman, dan pembicara yang sangat baik ini, dan tangan yang terangkat dengan murah hati, masing-masing menghadiahi mereka dengan 2 tetes sumber kejahatan. Dalam hal ini, siapa yang dapat berharap bahwa dia akan segera melakukan tindakan seperti itu dengan segera? Terlebih lagi, Kaisar Yinlei Lingxiu, yang tertembak, awalnya berada di atas mereka. Ia juga memiliki kekuatan berkah dari Raiteon bawaan hingga harta karun Kaisar Lei, belum lagi bahwa sekarang berada di bawah kedok pencegahan. Itu juga tidak mungkin untuk dicegah. Ketika Rubah dan Naga Berahang 3 kembali ke para dewa, dua noda seperti emas ungu yang ternoda itu diam-diam terbenam di keduanya, bahkan jika mereka indera, cari dengan cermat. Itu juga tidak mungkin untuk menemukannya. Ini adalah kekuatan unik Lei Dian. Bahkan jika raja itu abadi, dia tidak akan menemukan apapun. Ini, Tuan Muda, saya benar-benar tulus. Anda tidak sedikit pun. Di bawah perubahan warna, wajah kedua lelaki tua itu segera mengangkat bahu dan menatap Ye Xuan dengan getir, tetapi hati itu mendesah. Bahkan eksplorasi mereka sendiri semuanya terlacak, hanya cukup jelaskan bahwa kekuatan emas ungu ini kuat, meskipun saya masih belum tahu apa itu, tetapi jelas itu tidak akan menjadi hal yang baik. Ini adalah semangat Lei Ling.
Setelah Kaisar Fu berhasil, Ye Xuan merasa lega dan tersenyum dan berkata, "Tenanglah, itu tidak menghalangi kalian berdua, tetapi jika nanti kalian melanggar Wang Yang ini, Raja hanya perlu satu putaran. Itu bisa berada di dua dewa kalian, meledak dalam sekejap." Kaisar Railing, di Yuan, Dewa Yuan meledak dalam sekejap. Begitu mendengar kata-kata Ye Xuan, wajah rubah dan naga berahang tiga semuanya hijau. Yang terakhir bahkan takut dan kata-kata di mulut tidak lagi berguna. Meskipun mereka tidak tahu apa yang disebut Kaisar Leiling, mereka dapat menganalisis sedikit dengan nama, dan harus terkait dengan Thunderbolt bawaan. Kekuatan atribut Thunder awalnya yang paling sombong, dan Dewa Biksu adalah yang paling rentan. Setelah kekuatan atribut Thunder yang paling sombong ini diledakkan di antara para Dewa Biksu, konsekuensi seperti apa yang akan terjadi, dan Anda dapat menebak dengan akar kaki Anda. Benar-benar masam. Ini seperti jika Anda memiliki mantra yang ketat di kepala Anda harus berhati-hati setiap saat. Jika tidak, jika tuannya tidak senang, Anda harus menjatuhkan jiwa dan menghancurkan ujungnya. Yang terpenting adalah mantra ini hampir tidak terlihat dan lebih rendah. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu hanya seekor anjing, dan tidak akan ada kebebasan yang nyata. Memikirkan hal ini, rubah gajah dan naga berahang tiga secara sadar menoleh dan saling memandang. Mereka saling bertukar pandang, penuh dengan kebencian. "Tenangkan diri," Raja baru saja berkata, "ini hanya tindakan pencegahan pada tahap awal." Tampaknya dapat melihat melalui pikiran kedua orang ini. Setelah Ye Xuan menamparkan telapak tangannya, dia segera melemparkan kencan manis di masa lalu. Setelah masa ujian, Raja secara alami akan mengambil kembali kedua Lu Leiling di Fu ini. Bagaimanapun, hal semacam ini hanya digunakan untuk berurusan dengan orang luar. Jika benar-benar yakin itu adalah seseorang, tidak hanya itu harus menjadi sarana seperti itu, tetapi sumber daya teratas seperti cairan sumber jahat di tangan Raja bahkan lebih terbuka untuk dipasok, dan sama sekali tidak dapat memperlakukanmu. Mendengarkan dia mengatakan ini, wajah kedua lelaki tua itu sekali lagi mereda. Tentu saja, di sisi lain, tentu saja, itu karena persediaan cairan sumber jahat akan dibuka di masa depan. Ini setidaknya menunjukkan bahwa tuan kecil yang baru dikenal ini ada di depan mata. Sumber daya kelas atas semacam ini yang sangat bersemangat, pasti memiliki banyak stok, atau telah menguasai saluran akses jangka panjang. Bagi rubah gajah dan capung berahang tiga, selama Anda dapat terus mendapatkan sumber kejahatan di masa depan, apalagi membuka persediaan, bahkan jika hanya satu atau dua tetes yang dilemparkan sesekali, mereka akan mati dan pergi. Karena dengan cara ini, apa yang disebut periode ujian ini tidak masalah, dan cepat atau lambat dapat dilewati. Mereka berdua memiliki kelompok etnis mereka sendiri di belakang mereka. Meskipun mereka telah berinvestasi pada Raja, mereka belum meninggalkannya. Jika tidak, kelompok etnis di belakang Anda tidak baik. Melihat wajah kedua lelaki tua itu yang mulai tenang, perkataan Ye Xuan berubah sedikit, lalu berkata, "Jadi, maksud dari Raja adalah yang terbaik adalah tidak membocorkan hal-hal yang kalian yakini, lagi pula, Kaisar Roh Guntur seperti itu. Bahkan jika Raja itu abadi, dia tidak dapat menemukannya. Jika kalian menemukan kesempatan untuk melarikan diri, itu." Petik 2. Adapun beberapa orang di luar, kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Perang ini, kecuali kalian berdua, yang abadi lainnya, tidak ada yang bisa pergi. Paling-paling, kekuatan tempur konvensional hanya bisa digunakan untuk melarikan diri. Lagi pula, beberapa informasi juga perlu dipromosikan melalui publik. Selain itu, eksplorasi rahasia misterius dari petunjuk bintang induk liar yang diduga, dan perang medan bintang iblis akan berakhir. Setelah kamu kembali ke alam semesta ketiga dan alam semesta kedua, jika kamu perlu menghubungi Raja, kamu dapat langsung pergi ke kota kemenangan alam semesta ketiga bintang kematian, temukan nyamuk atau hantu atau Napoli, diam-diam menunjukkan identitas dan hubungan Raja bisa terjadi. Petik 2. Kota kemenangan bintang kematian. Ya, itu bukan setelah pengasingan pangeran dinasti kekaisaran. Oh, Tuan, Anda. Kata-kata Ye Xuan baru saja jatuh, seperti rubah dan capung berahang tiga, dan kemudian bergumam tanpa sadar. Tanpa menunggu kata-kata itu selesai, kedua lelaki tua itu tampaknya tiba-tiba menyadari apa yang mereka lakukan, dan mata mereka langsung licin. Bulat, menatap Ye Xuan dengan ekspresi terkejut, sambil mendesah. Di antara para dewa kedua lelaki tua ini, mereka telah menanam Kaisar Leiling, dan kehidupan ada di antara pikiran mereka sendiri.
Yesuan secara alami tidak takut mengungkapkan dasar yang lama, karena mereka takut bocor. Terlebih lagi, sebelum saya menanam Kaisar Leiling ini, meskipun kedua lelaki tua itu telah melihatnya di permukaan, tetapi di lubuk hati mereka yang paling dalam, pasti akan ada beberapa master. Pada saat ini, mereka akan mengungkapkan sensasi tertua mereka kepada mereka, seberapa banyak total dapat memainkan beberapa peran dalam resolusi. Bagaimanapun, itu adalah dua abadi yang aneh. Karena telah diterima, apa yang diharapkan Yesuan, secara alami, benar-benar hati yang mati, bukan yang patah hati. Tentu saja, ini jauh dari akhir yang sebenarnya dari Yesuan, tetapi kedua lelaki tua itu tidak tahu. Ya, raja ini adalah Long Xuan, termasuk dewa perang yang tak terkalahkan yang sedang melempar di alam semesta ketiga dari Kamteran. Itu juga merupakan raja yang melahap. Setelah membuat keputusan, Yesuan mengakuinya dengan murah hati. Langkah semacam ini jelas menyentuh hati rubah gajah dan naga berahang tiga. Dalam pandangan mereka, ini adalah rahasia langit yang sebenarnya. Namun, meskipun kesannya tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan keterkejutan dan keheranan hati saat ini, setelah mendengar berita itu benar-benar bukan apa-apa. Xuan Huangzi, ternyata ini adalah dewa Anda. Yang disebut Kaisar Iblis Mo Yufeng sebenarnya hanya inkarnasi. Ya Tuhan, 5 yang mempesona itu cukup menakjubkan. Sekarang 7 anak muda yang mempesona dari generasi muda semuanya adalah Anda. Ini hanya disebut naga tua, saya meragukan kehidupan. Di mata bisu, setelah rubah dan naga berahang tiga menjerit, wajahnya sudah penuh dengan warna lamban, dan menatap Yesuan dengan licik. Seluruh orang itu seperti membatu, seperti guntur. Baiklah, jangan gosipkan masalah ini. Kalian berdua akan punya beberapa hal dalam pikiran. Saat ini, ada 2 makhluk abadi yang belum terpecahkan. Jika kalian siap, kalian akan segera melarikan diri. Setelah memahami situasi Lei di luar negeri, Yesuan dengan cepat menyuarakan kembali, berkata, raja ini telah menjadi generasi kedua dari leluhur iblis, dia akan pergi sementara, untuk mengejar 2 makhluk abadi terakhir yang aneh. Tunggu, aku akan mengatur Leihai, dan kalian berdua akan bekerja sama untuk membuka sudut dengan kekuatan-kekuatan magis dan dengan cepat melarikan diri ke arah lubang cacing. Petik 2. Itu, sisi kanan sudut barat laut, cepat. Hei, kata-kata Yesuan jatuh, dan rubah dan naga berahang tiga segera menjerit dan menjerit. Cahaya biru dan putih di atas yang pertama tiba-tiba menjadi energi yang kuat, bergegas ke depan. Kepala kalajengking naga bercabang 3 yang terakhir adalah momen manusia emas, dan ketika itu bersinar, itu menunjukkan ilusi 20.000 naga, hampir seperti rubah dan semburan. Tenda-tenda itu menyala dan menyala berdampingan pada saat yang sama di sisi kanan sisi barat laut guntur. Booming. Setelah ledakan besar itu, gemuruh yang mengguncang bumi terdengar di sudut barat laut Leihai. Booming. Setelah ledakan besar, disertai dengan gemuruh yang mengguncang bumi, lautan guntur di arah itu secara khusus dimanipulasi oleh Yesuan. Kekuatannya hanya berhenti di permukaan arloji. Pada saat ini, kedua monster abadi secara bersamaan mendesak teknik magis. Pengeboman itu segera meledakkan sebuah lorong tanpa ketegangan apapun. Meskipun hanya sekitar 100 meter, itu sepenuhnya cukup untuk rubah gajah dan naga berahang tiga. Sekali lagi, orang-orang tua itu berubah menjadi seorang pria, dan dengan cepat mengikuti lorong yang baru saja diledakkan, hanya sekitar 100 kaki diameternya. Sepanjang jalan, agar tampak lebih realistis, kedua orang tua itu juga secara khusus menyentuh guntur emas ungu yang melayang di kehampaan setelah diledakkan. Karena alasan ini, ketika kedua pria itu bergegas keluar dari saluran guntur yang secara tidak sengaja meledak ini, garis keturunan itu sekali lagi muncul. Itu sudah hitam, dan itu tampak sangat memalukan. Itu jatuh ke kejauhan dan tak terhitung jumlahnya di 2 regu utama. Di mata yang kuat, tiba-tiba sejumlah besar seruan terprovokasi. 2 orang tua, mereka sangat tak tahu malu, mereka menyerang, tetapi mereka melarikan diri. Anda adalah wajah dari kesalahan abadi. Hampir pada saat berikutnya, bentuk dewa perang paduan bergegas keluar dari lautan guntur, bila dewa tangan kanan jauh, mania yang mendominasi, kemarilah. Jangan terlalu sibuk untuk melarikan diri, bertarung selama 300 putaran. Engah. Ketika saya mendengar kata-kata Yesuan, seperti rubah dan naga berahang tiga, saya terkejut, dan saya hampir marah pada darah di tempat. Ketika saya secara tidak sadar berbalik,
itu sudah menjadi kesedihan. Tuan muda Tuhan ini tidak ingin meninggalkan wajahnya, hanya bermain sandiwara, apakah ini sangat serius? Zan 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 zan. Namun, pemikiran ini hanya sekilas. Kedua lelaki tua itu tentu saja tidak berani melibatkan masalah ini. Di satu sisi, ada karakter Lei Lingdi yang ditinggalkan pihak lain di Yuanshan. Bagaimana jika ada yang tidak sopan? Pikiran itu tiba-tiba meledak dengan sendirinya bisa merepotkan. Selain itu, kelompok mata abadi iblis telah pergi, bergegas ke sisi terjauh dari arah yang berlawanan, mengejar dua makhluk abadi terakhir yang mengerikan. Dengan kultivasinya yang mengerikan sebagai kekuatannya, paling-paling, butuh beberapa saat untuk kembali. Jika belum lolos dari medan bintang penyihir ini, ia akan bergegas ke lubang cacing kosmik di tepi medan bintang, takut itu hanya pemandangan ini. Itu juga pertunjukan putih. Aku begitu abadi sehingga aku bahkan tidak bisa menahannya. Tidakkah kau melihat itu dalam waktu singkat? Apakah orang-orang mengangkat beberapa tangan di tangan yang terangkat? Setelah kelompok iblis kembali ke keabadian, tetapi mereka tidak membunuh mereka berdua, mata yang jeli akan mengerti pada pandangan pertama, dan kebanyakan dari mereka akan memiliki isian. Setelah kembali ke kelompok etnis masing-masing, mereka akan curiga. Semua orang mendengarkan, mengungsi. Segera, mengungsi. Minggir, bisa pergi satu adalah satu, setiap ketenangan pikiran, hehe. Aku memikirkannya, kedua lelaki tua itu tidak ragu-ragu, dan mendongak dan berteriak, dan mereka bergegas menuju tepi luar bidang bintang iblis di depan jalan. Rubah gajah menunjuk langsung ke lubang cacing kosmik yang mengarah ke alam semesta ketiga Teran, dan capung berahang tiga berlari langsung ke lubang cacing kosmik yang mengarah ke bidang kosmik kedua. Di kejauhan, puluhan juta kapal perang yang bertempur dengan pasukan iblis dan jutaan binatang buas asli telah menyelinap pergi ke dua arah ini dan mundur. Bagaimanapun, para gek abadi yang merupakan dua skuadron itu tidak vokal, hanya memperhatikan pelarian mereka sendiri, meninggalkan mereka tidak serta-merta tanpa sedikit pengekangan, jadi meskipun hati terbuka lebih awal, tetapi komandan armada tingkat tinggi dari dua kelompok utama dan pasukan teratas ini tidak berani melarikan diri dengan berani. Jika ada makhluk abadi yang dapat melarikan diri dari hidupnya, gerakan semacam ini tanpa perintah, melarikan diri secara pribadi, akan dilikuidasi. Tapi itu hanya sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Ada dua makhluk abadi yang mengerikan pada saat yang sama, biarkan mereka mengungsi sepenuhnya, dan satu dapat pergi sendiri. Dalam hal ini, tentu saja tidak ada yang bertarung. Boom, booming, hampir di kejauhan antara rubah dan naga bercakar tiga, sensasi maskulin itu jauh, dan saat berikutnya yang menghilang dengan cepat di depan mata, medan perang berbintang di kejauhan, pertama kali telah meraung. Kedengarannya hebat, puluhan juta kapal perang yang menyerang kedua kubu, tanpa kecuali, semuanya menghentikan pemboman senjata, tetapi hanya mendukung perisai energi, tetapi ruang energi kinetik penuh dengan tenaga kuda, dan menyerbu menuju alam semesta kedua. Dua lubang cacing kosmik dari alam semesta ketiga bergegas pergi. Kekalahan besar terakhir yang komprehensif, mulai di sini. Raungan, hei, dengan kekalahan besar dari dua kubu pasukan utama, hampir 20 juta kapal perang dari kubu iblis juga telah mengejar masa lalu, dan jutaan binatang buas asli yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko bahkan satu persatu. Kengerian yang menjerit, tanpa ragu-ragu, mengejar garis depan. Bagi mereka, ini adalah perang langit berbintang skala besar yang langka. Meskipun dalam perang sebelumnya, setiap binatang buas telah mengumpulkan banyak bahan daging dan darah, cukup untuk waktu yang lama, tetapi hal semacam ini terjadi setiap hari, barang habis pakai, siapa yang masih bisa terlalu banyak. Alam jauh lebih baik, tidak mungkin bagi puluhan juta pasukan dari dua lainnya untuk menyerang Kam. Mereka semua tertinggal, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dua Kam pasukan utama telah terganggu dalam perang sebelumnya, dan sekarang beberapa dari mereka bahkan telah disematkan di dalam pasukan Kam Iblis, seolah-olah mereka dibungkus dengan pangsit, mereka melarikan diri begitu saja. Segera, pertempuran sengit di pundi-pundi pecah lagi, tetapi kali ini pertempuran berubah menjadi pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dua Kam pasukan utama masih menempati keunggulan dalam kekuatan, pikiran militer telah lama menghilang, moral dan semangat juang semuanya hilang. Itu telah ditakdirkan untuk menjadi partai yang hancur. Melihat pemandangan ini,
Hati Ye Xuan longgar, kekuatan tempur konvensional berskala besar ini, dia tidak berpikir bahwa mereka semua akan bertahan. Saat ini, jelas bahwa tren umum telah hilang, dan diperkirakan akan lolos setidaknya sepertiga. Bentuk tubuh kedua lelaki tua, rubah dan capung berahang tiga, sudah tidak terlihat. Diperkirakan akan ada lebih dari selusin titik untuk mencapai lubang cacing kosmik di tepi. Bidang bintang penyihir, tidak masalah untuk menyingkir. Begitu saya membaca ini, Ye Xuan berpikir bahwa seluruh bagian Lei Hai di belakangnya akan diperagakan kembali oleh Lady Yin, dan Kaisar Yin Leiling menyanyikan tamparan, setengah lingkaran, dan bentuk tubuhnya juga berkelebat. Pada akhirnya, Ye Xuan melambaikan tangannya dan melemparkan segel Kaisar ke dunia abadi. Dia tidak ragu untuk berbalik dan mengarahkan ke arah generasi kedua leluhur kelompok iblis belakang. Hanya dua abadi yang melarikan diri ke arah ini adalah dua yang terakhir. Sisanya semuanya terbunuh. Pada saat ini, ketika Ye Xuan bergegas, salah satu dari dua monster abadi jatuh, dan generasi kedua iblis para leluhur mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke lelaki tua abadi terakhir dari dinasti abadi. Melihat pemandangan ini, hati Ye Xuan melonjak dan segera berseru, "Para pendahulu, menunjuk untuk tetap." Kali ini, Kam Teknologi dan Pemahaman Manusia Kosmik ketiga, Kongres Federal Faro, dan Alam Semesta kedua, total 11 makhluk aneh abadi. Pada awalnya, Ye Xuan menghancurkan salah satu dari 3 gelombang pasang emas ungu tahun itu. Selanjutnya, 3 makhluk aneh abadi terperangkap dalam 1 juta mil Lei Hai, 1 dibelenggu, 2 ditangkap, dan sekarang adalah 2 lubang cacing kosmik yang telah mencapai tepi medan iblis, meninggalkan yang pertama alam semesta datar. 7 yang tersisa, ketika Ye Xuan mewariskan generasi kedua leluhur iblis, telah jatuh 5, hanya menyisakan 2. Hari ini, Ye Xuan akan menarik kembali jutaan mil Lei Hai dan berbalik ke arah ini. Ketika Dawei tiba, di kejauhan, dia melihat mayat besar di kehampaan, dan tubuh itu masih kembali. Ada napas abadi yang masih hidup yang meleleh keluar. Dalam waktu singkat, kedua monster tua ini telah terdegradasi menjadi satu, hanya menyisakan yang terakhir, melarikan diri ke kehampaan yang jauh, dan generasi kedua dari kelompok etnis iblis mengangkat tangan mereka dengan wajah yang cerah. Menuju ke arah itu, menunjuk ke dewa abadi terakhir yang melarikan diri adalah Teran, seorang tetua abadi dari dinasti abadi. Melihat pemandangan ini, hati Ye Xuan bergerak dan tanpa sadar berbisik, "Para pendahulu, rujuk ke orang berikutnya." Oke, leluhur iblis generasi kedua mendengus dan tanpa sadar menoleh ke Ye Xuan, dan gerakan halus melintas, tetapi gerakan di tangannya tidak berhenti, tetapi hanya berubah dari yang sebelumnya menjadi pukulan balik. Satu tangkapan, booming, raungan tumpul itu dengan cepat berlalu, dan kecepatannya begitu cepat sehingga keabadian di depannya dekat dengan tepi bidang bintang iblis, tetapi masih dipegang di telapak tangan oleh raksasa energi raksasa. Di tengah kala jengking, warna keputusasaan terungkap, dan dengan cepat ditangkap dan muncul di depan generasi kedua leluhur. Orang ini, apakah kamu berguna? Bagi Ye Xuan, meskipun generasi kedua leluhur iblis baru bertemu untuk pertama kalinya, mereka telah mendengar banyak hal terkait melalui generasi iblis seperti Kaisar Iblis dan iblis lainnya. Kalau tidak, Ye Xuan ada di masa lalu. Di lautan Wan Lilei, dia mampu menyampaikan suaranya. Tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa-apa tentang keabadian ini, bahkan jika dia bertindak sesuai dengan kata-katanya. Para pendahulu, orang ini memberi saya perawatan, yakinlah, meskipun dia abadi, tetapi di tangan saya, tetapi tetap tidak dapat melarikan diri. Ye Xuan mengangkat tangannya dan melengkungkan lengkungan itu. Di depannya, ini adalah generasi yang sebanding dengan Kaisar Mo Zentian. Ini adalah generasi kedua dari para leluhur kelompok iblis. Perbaikannya bahkan lebih abadi. Dia tidak berani membuatnya. Setelah itu, Ye Xuan melambaikan Senong Ding dan langsung mewujudkan bentuk yang lengkap. Sebuah bintang raksasa yang lebih besar. Dari bintang super itu berada di seberang kehampaan. Benar saja, respek ini, aku tidak bisa melihatnya di masa lalu, aku tidak bisa membayangkan dunia ini jatuh ke tanganmu. Melihat Senong Ding, generasi kedua dari jenius iblis, jenius dari si jenius, melintas lagi, dan kata-katanya mengandung sedikit emosi. Mendengarkan arti dari kata-katanya, dia jelas tahu tentang Senong Ding. Bagaimanapun, itu dari zaman kuno setelah zaman kuno, hingga keberadaan dunia, tetapi bahkan dia, di masa lalu, hanya mendengarnya, tetapi tidak pernah melihat Senong Ding dengan mata kepala sendiri.
itu pasti akan sedikit emosional. Jika ada perjalanan seperti itu, tidak ada rasa takut akan badai ini, jadi itu akan diserahkan kepadamu. Segera, generasi kedua dari si jenius mengangguk, dan melambaikan tangan. Raksasa energi seperti langit tiba-tiba terkejut, pria yang akan ditahan di dalamnya adalah abadi, melemparkannya seperti membuang sampah. Berteriak, yang terakhir penuh dengan kesedihan dan kemarahan, menggertakkan giginya, dan menjadi abadi, tetapi dia diperlakukan seperti ini. Jelas hatinya sangat tidak nyaman, tetapi di hadapan segel yang abadi, dia tidak berani menaruhnya dalam setengah kentut, jadi dia langsung dilemparkan ke Ding Senongding. Mulutnya menghilang. Orang tua itu tidak nyaman untuk tinggal terlalu lama. Sebelum masalah itu, tindak lanjuti semuanya, dengan pembuanganmu sendiri. Beralih ke giliran pertama ke Ye Xuan, generasi kedua dari leluhur iblis selesai, dan dengan serius menyapu sekilas ke dada kiri Ye Xuan, cahaya tiba-tiba mengembun, tampaknya ketakutan, tetapi segera menghilang. Selanjutnya, bentuk tubuhnya bergetar, menghilang secara langsung, dan tidak meninggalkan napas. Dan karena kedatangannya, seluruh Devil's Starfield, yang dilarang, telah kembali normal sejak saat ini. Di langit imajiner yang jauh, ada beberapa dari dua skuadron utama yang meledak. Ada beberapa kapal perang. Untuk sementara waktu, saya merasakan perubahan kekosongan ini. Di bawah ekstasi, banyak suara dengungan bernada rendah telah terdengar. Sekarang kekosongan larangan telah dicabut, mereka secara alami tidak harus berlari jauh-jauh untuk melarikan diri, dan lompatan ruang angkasa, peluang untuk dilahirkan dari tempat ini akan menjadi lebih besar. Ye Xuan tidak memperhatikan semuanya karena dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Dalam kehampaan tidak jauh dari belakang, ada tubuh dewa di belakang keanehan lama yang abadi. Itu sangat besar dan besar. Ketika dia berbalik, dia mendesak Senongding untuk pergi dan mengambilnya di Ding, dan tinggal di area pusat ruang Ding. Bagian bawah gunung berapi itu tertutup dalam sebuah gua. Adapun 5 gek abadi lainnya yang dibunuh oleh nenek moyang generasi kedua iblis, 3 di antaranya telah dihancurkan, dan dewa itu tidak meninggalkan satu titik pun. Itu benar-benar boros. 2 yang tersisa juga diledakkan. Puing-puingnya pecah menjadi potongan-potongan dengan berbagai ukuran. Mereka dimakan oleh landak taiko dan kura-kura taiko, dan memimpin sekelompok binatang buas asli. Mereka dibagi sejak awal. Ke dalam makanan darah dari kantong-kantong ini, bahkan jika Ye Xuan tidak memiliki kemampuan untuk kembali, dan kemudian tubuh yang kuat abadi, dia benar-benar tidak melihatnya. Di gua tertutup di dasar gunung berapi Senongding yang, ada juga sejumlah besar sisa-sisa harta karun kuno yang melampaui keabadian. Pada titik ini, pertempuran pada dasarnya berakhir, dan semua kekuatan dari dua penaklukan utama alam semesta kedua dan alam semesta ketiga semuanya runtuh. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, 11 makhluk aneh abadi merekrut 2 leluhur, 1 tiram, dan sisanya semuanya terbunuh. Dalam hal kekuatan tempur konvensional, ada lebih dari 50 juta kapal perang dan benteng di kedua kubu. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, hampir 10 juta hancur. Hanya 40 juta kapal perang yang tersisa diperkirakan. Hanya setengahnya yang bisa lolos. Kali ini, kubu iblis akan mendapatkan panen yang melimpah. Hasil dari setidaknya 20 juta kapal perang sangat mengejutkan. Pertempuran berbintang akan kaya akan minyak. Tahanan di kapal perang ini bahkan lebih banyak jumlahnya, termasuk alam semesta kedua. Baik keluarga maupun alam semesta pertama memiliki ras manusia. Kapal perang secara alami langsung berada di kantong. Adapun tawanan perang ini, mereka ditinggalkan atau digunakan sebagai alat tawar-menawar. Mereka meminta tebusan langit untuk kelompok-kelompok utama dan pasukan teratas dari 2 pesawat utama. Masalah ini belum dibahas. Sebelumnya, arah bintang iblis kedua lubang cacing kosmik, pasukan kapal perang kelompok iblis dan jutaan binatang buas asli, masih mengejar 2 kamp pemusnahan utama. Ye Xuan tidak perlu memperhatikan hal-hal ini. Setelah ragu-ragu, dia mendesak Senongding untuk memasuki lingkaran pertahanan bagian dalam Samsung ajaib, dan membiarkan Baoding langsung membenamkan dirinya dalam kehampaan dalam bentuk yang lengkap. Kemudian dia menjadi ruang di dalam Ding. Kaisar Kekaisaran, yang dilemparkan ke ruang dalam Senongding Ding, bernama Long Shantang, dan kekuatannya berada pada tahap awal keabadian. Tidak jauh dari pertengahan periode ini. Namun, sebelum dilemparkan ke Senongding, latihannya telah dilarang. Meskipun ada kemungkinan untuk dibuka, dibutuhkan setidaknya setengah hari. Dalam keadaan ini,
Ketika Longshan Tang dimasukkan ke ruang dalam Senongding, itu hampir sepenuhnya tidak ada, hanya tubuh tirani. Di dalam ruang dalam Senongding, tidak banyak orang yang terdampar di masa sekarang, kecuali 8 King Kong yang dapat bergerak bebas di luar gunung berapi dari domain pusat, dan hanya singa dan surga yang dipenjara di dasar gunung berapi. Wugong dan kalajengking perak yang lahir di Yesuan dalam pertempuran ini adalah leluhur yang setengah mati. Lion Wanjin masih tertidur sekarang, darah berubah dalam tubuh, karena baru-baru ini menyerap kabut aneh dari kabut di tubuh kalajengking terbang, dan sekali lagi berubah, mungkin perlu waktu untuk bangun. Leluhur Fei Tian dan Yin Lu juga dipenjara di dasar gunung di kandang dasar gunung. 1,5 meninggal, baru saja mengalami gelombang pasang emas ungu, dan langsung kehilangan 30.000 tahun kehidupan, jika tidak berarti khusus, dalam waktu singkat, rasa takut tidak pulih. Namun, kalajengking terbang tua abadi Yesuan, yang ditangkap beberapa hari yang lalu, adalah naga yang paling aktif, tetapi itu hanya kekuatan eksternal yang kuat. Tubuhnya telah mengeluarkan kabut aneh selama bertahun-tahun, dan telah dikonsumsi dalam pertempuran terakhir. Semuanya telah dihisap oleh Yesuan. Juga dalam periode kelemahan, ledakan, suara goyangan besar dari lereng bukit tidak jauh dari gunung berapi di area pusat terdengar, itu diperbaiki sebagai segel, dan hanya tubuh manusia dari daging yang abadi, dan Longshan Tang tua terlempar ke ruang ding, dan jatuh dari ketinggian. Gerakan itu disebabkan oleh tanah. Meskipun perbaikan dalam tubuh disegel, Longshan Tang adalah monster tua yang abadi. Tubuh fisiknya masih kuat, bahkan jika itu langsung meraung dari Dingko Senongding tanpa perlindungan apapun, itu tidak akan terluka. Tetapi dihancurkan menjadi tamparan di wajah, Anda tidak dapat menghindari Venus di depan Anda. Bagaimanapun, meskipun Dingnei Space menunjukkan dunia biasa, itu sebenarnya adalah logam khusus yang telah dibangun untuk membangun Senongding. Itu keras, sangat. Rekor ini turun, meskipun bahkan tanah lereng bukit ini tidak hancur, tetapi dampaknya tidak tertutup. Kesalahan lama dan abadi dari daging yang kokoh menatap Venus, yang dapat dibayangkan. Seluruh gunung berapi besar di domain pusat bergoyang sedikit, dan kemudian tenang. Gerakan besar seperti itu tentu saja menarik perhatian 8 Raja Kong. 8 orang itu mengikuti sekelompok binatang buas asli baru-baru ini, dan mereka diberi bimbingan, dan sumber daya kultivasi Yesuan membuka pasokan. Aura ruang dan ruang jauh melampaui dunia luar, dan ada sejumlah besar darah dan daging berharga yang terbungkus di perut. Semua jenis faktor, kekuatan 8 orang ini telah meningkat pesat dan meningkat, dan sekarang mereka semua telah memasuki dunia ke-14 bintang, jika itu dalam kelompok etnis masing-masing, ini sama sekali tidak terbayangkan. Hei, apakah kepala itu bertarung lagi? Dan telah menangkap seorang tahanan. Kali ini adalah orang tua pribadi. 8 suara dan suara menyapu suara, dan masih jauh dari yang tenang, ketika orang pertama melihat situasi di sini, bahkan jika suara itu keluar, kakinya kencang dan cepat. Pada saat ini, Tang Longshan tua yang abadi dari pengadilan kekaisaran baru saja merangkak naik dari tanah, dan Venus ada di udara, dan matanya masih lurus. Dia tentu saja telah memperhatikan 8 King Kong yang datang dari jauh, tetapi melihat bahwa 8 orang ini hanya mampu mengolah kekuatan alam semesta, dan di depannya, bahkan semut tidak sebaik setelahnya, Longshan Tang langsung mengabaikannya, seolah-olah tidak melihat jenderal, menoleh untuk melihat pegunungan di sekitar kejauhan. Dia tahu bahwa ini adalah ruang internal Senongding, dan mengetahui bahwa tripod ini adalah tanah kosong, bidang domainnya kuat, dan sulit untuk menemukan cara untuk pergi dalam waktu singkat. Setidaknya, sama sekali tidak ada harapan sebelum perbaikan selesai. Saat ini, 4 mil pertama, Longshan Tang sedang mencari tempat tersembunyi yang cocok, untuk membuka retret, dampaknya tubuh diblokir oleh orang iblis abadi yang tertinggal. Memikirkan hal ini, dia masih memiliki beberapa ketakutan. Untungnya, pihak lain tidak menganggap dirinya serius, dan tampaknya Senong Baoding, dan Kaisar Iblis Mo Yufeng cukup percaya diri, hanya menyegel dan memperbaiki, dan bahkan tidak sengaja. Jika tidak, tembakan abadi yang dilarang akan dilarang, sehingga dia belum memasuki kultivasi pertengahan abadi biasa, takut bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun untuk melepaskan diri. Segera, Longshan Tang memilih arah dan memutuskan untuk menemukan tempat peristirahatan di pegunungan di sana. Namun, karena perbaikannya disegel untuk kekuatan, sekarang dia tidak bisa mengosongkan, dia hanya bisa mengambil langkah dan pergi dengan kakinya. Dengan tubuh abadinya,
bahkan jika belum diperbaiki, pada saat ini, itu cepat, dan kecepatannya hampir mencapai puncaknya. Bentuk tubuh akan segera berubah menjadi bercahaya, menyembur ke arah yang ditetapkan. 8 King Kong hanya berdekatan satu sama lain. Beberapa kilometer jauhnya, pada saat ini, lelaki tua yang baru saja ditangkap kepalanya masih ingin melarikan diri. Dia sama sekali tidak jujur. Dia tiba-tiba menjadi marah, dan bentuk tubuhnya berubah menjadi kaget. Menembak dan mengejar. Jangan lari orang tua itu, kamu berdiri. Anjing bau itu telah direbus dan tidak jujur. Kekuatan macam apa yang kamu miliki? Tidak peduli seberapa banyak kamu tidak dapat melarikan diri, kamu akan kembali dan kembali dengan jujur. Ini adalah tanah para lelaki, dan cepatlah untuk menyembah bukit-bukit. Jangan menyerah pada orang tua itu, jangan biarkan orang tua itu menangkapmu, atau cuci dan kupas dan panggang langsung untuk memberi makan binatang buas. Bok, puff. Dengan suara arogansi dan menyalahkan yang masuk ke telinga di belakangnya, Long Shan-tang, yang penuh dengan Mercedes-Benz, hitam di depan matanya, dan dia tidak memeriksa ketika dia berada di kaki. Dia jatuh langsung ke kepala dan berguling 2 kali saat dia bangun. Wajahnya sudah penuh dengan besi dan biru, dan stagnasi di dada sebenarnya adalah seteguk darah tua. Yang abadi aneh, alam semesta ketiga dari kam teknologi Teran dinasti abadi leluhur abadi, pada saat ini sebenarnya hanya 8 leluhur-leluhur jenius di belakang mamut yang mengejar gila, tampaknya masih belum kering, kalimat kiri mati orang tua itu, tikus tua yang tepat. Ini sama sekali bukan apa-apa. Raungan, beberapa leluhur semut, ini adalah kelompok yang hidup untuk menemukan kematian. Di tengah kesedihan dan kemarahan, Long Shan-tang berteriak dengan raungan kemarahan, dan mulutnya mengerang, tetapi dia membalikkan tubuhnya dan tidak berlari ke depan lagi. Dia langsung menuju ke 8 Raja Kong. Adegan ini, kebetulan berada di mata Ye Xuan, yang baru saja melangkah keluar Ding, melihat orang tua ini sebagai orang abadi. Dia sangat marah oleh 8 Raja Kong, dan mulutnya masih tercengang dengan mata merah. Ye Xuan tiba-tiba hanya tertegun. Sampai Long Shan-tang Chong pergi ke King Kong ke-8, dan dia mengangkat tangannya dan ingin menembaknya. Dia tiba-tiba tersadar dan berteriak, orang tua itu bergegas untuk berhenti. Melihat Mercedes-Benz berbentuk Long Shan-tang, dia segera pergi ke puncak 8 King Kong, dan ingin menembak. Hati Ye Xuan gelisah, dan dia segera menghancurkannya, orang tua itu bergegas untuk berhenti. Bagaimanapun, orang-orang itu abadi dan aneh, meskipun perbaikannya disegel, tetapi tubuh fisiknya kuat di sini, 8 King Kong memang terlalu buas. Di satu sisi, saya harus berpikir bahwa orang tua ini pastilah tawanan yang ditangkap oleh Ye Xuan, itu sudah menjadi daging di talenan. Tidak mungkin untuk berani-berani. Di sisi lain, perbaikan Long Shan-tang disegel. Dengan kekuatan 8 orang mereka tidak dapat melihat kedalaman alam masing-masing. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah monster tua yang abadi, jadi mereka sangat marah. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Long Shan-tang ditangkap, ruang internal yang sekarang terperangkap di Senong-ding tidak dapat pergi, tetapi prestise dan martabat yang abadi disalahkan, tetapi juga keberadaan umum dapat memalukan. Itu juga generasi muda yang tidak sebaik kekuatannya. Dalam menghadapi Ye Xuan, Long Shan-tang jelas tidak berani bertindak gegabah, dan bahkan lebih sering harus cemburu, tetapi menghadapi 8 Raja Kong adalah masalah lain. Jika Non Ye Xuan datang tepat waktu, 8 orang ini harus ditanam, dan yang abadi aneh, bahkan jika hanya dengan tirani fisik, juga dapat membunuh mereka di tangan yang mengangkat tangan mereka. Pada saat ini, Long Shan-tang awalnya di udara, dan berencana untuk meninju 8 orang mayat hidup di depannya secara langsung, tetapi ketika dia hendak menembak, dia mendengar desakan keras dari atas kepalanya. 8 orang di depannya belum menyelesaikannya. Sebenarnya, ada orang lain yang berteriak padanya. Gas Long Shan-tang tertegun, dan kembang api penting disemprotkan ke mulut dan hidungnya. Raja kecil yang mana itu, oh. Tanpa sadar membuka mulutnya dan berteriak, Long Shan-tang juga menoleh ke sisi kiri udara untuk melihat masa lalu, dingin dan tidak melihat keberadaan bentuk tubuh. Sebenarnya penguasa Senong Baoding ini, Kaisar Iblis Mo Yufeng setelah itu, wajahnya menegang, dan paruh kedua kalimat itu tiba-tiba berhenti, dan dia menelan kembali. Untuk pesona ini, dia benar-benar takut. 5 yang mempesona, yang dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda di dunia saat ini, akan tertinggal. Orang-orang kunci masih berdiri di belakang seorang abadi yang disegel. Selain itu,
Penampilan abadi ini tampaknya sedikit rasa kepatuhan padanya. Dalam adegan ini, Longshan Tang dilemparkan ke Senong Dingko oleh yang terakhir dengan cara yang sama seperti telapak tangan raksasa sampah, tetapi dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi bahkan dialog dua orang pada saat itu, dia juga mendengarkan telinganya. Dapat dikatakan bahwa jika Mo Zhenfeng, iblis dari iblis, yang jatuh di depan tubuhnya, takut bahwa dia telah jatuh, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa kehidupan lamanya memang diselamatkan oleh momen-momen rakyat. Selain itu, Longshan Tang memiliki rasa ingin tahu dan kebingungan yang mendalam tentang hubungan abadi dengan iblis di depannya. Masuk akal bahwa yang abadi adalah generasi kedua dari leluhur kelompok iblis, dan karena ini adalah adik dari iblis kontemporer, dalam gelar, tentu saja itu harus menjadi leluhur. Tetapi sebelumnya, dia dengan jelas menyebutnya sebagai pendahulu. Ini berbeda dari upacara, itu aneh. Beberapa orang, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang harus kamu lakukan? Pada titik ini, bentuk tubuh Yesuan jatuh, berbalik ke 8 King Kong, mata putih telah ditegur. 8 orang ini sudah lama ketakutan, meskipun mereka masih belum tahu kehidupan nyata lelaki tua di depan mereka, tetapi hanya dari kekuatan agung pukulan yang baru saja mereka hancurkan, mereka dapat menilai jauh melampaui kekuatan, setidaknya itu pasti pemilik bintang atau bahkan pemilik domain. Saya pikir saya baru saja berteriak dan berteriak di belakang monster tua yang diperbaiki setidaknya di wilayah utama bintang. Bahkan anjing dan tikus tua itu terlempar keluar. 8 King Kong merasakan jiwa mereka terguncang. Tete sangat menyenangkan. Dengan teriakan Yesuan, 8 orang itu dalam kondisi sempurna, dan leher menyusut dan berani tinggal terlalu lama. Mereka menyelinap ke Longshan Tang yang suram dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Teman-teman kecil, pertempuran di luar pasti sudah berakhir. Perang abadi tingkat tinggi sudah penuh, dan puluhan juta pasukan tempur konvensional tidak bisa naik ke atas meja. Setelah melihat kedatangan Yesuan, dia langsung membubarkan 8 junior yang sudah meninggal, dan menambahkan anugerah penyelamat hidup yang lain. Meskipun tujuannya tidak jelas, wajah Longshan Tang agak santai, karena perang ini telah berakhir, hubungan kubu yang bermusuhan antara lelaki tua dan teman yang lebih muda secara alami tidak ada. Saya tidak tahu apakah teman muda itu akan menyelamatkan lelaki tua itu. Apa tujuannya? Yesuan tidak memiliki terlalu banyak omong kosong. Satu set-set teh antik muncul di gelombang, dan sudah ada teh roh yang baik. Dia menyebutkan teko, menuangkan 2 cangkir, dan menyeringai, sekutu. Sekutu, hahaha. Longshan Tang tidak mengharapkan jawaban ini, jelas tertegun, dan kemudian dia mendongak dan tertawa. Setelah tertawa, saya tiba-tiba berkata, teman kecil, apakah kamu bercanda dengan lelaki tua itu? Bagaimana dinasti saya bisa membentuk aliansi dengan iblis? Itu adalah lelucon. Kamu berada di dinasti abadi, tetapi itu hanyalah sesepuh abadi biasa. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Bantu aku membawa kata-kata itu kembali. Yesuan tidak keberatan. Dia mengangkat tangannya dan menggigit Lincao. Itu masih ringan dan berangin. Dia berkata, sebelum kecelakaan itu terjadi di sumber kejahatan, aku percaya bahwa kamu juga dapat melihat beberapa petunjuk, mata surgawi. Kemunculan kembali, mewakili hutan belantara yang jauh yang runtuh karena pertempuran legendaris dunia, sangat mungkin untuk datang ke dunia lagi. Pada saat itu, apa 3 bidang bintang utama, perbedaan antara iblis dan ras manusia, akan menjadi awan, tetapi itu hanya pemandangan yang lewat. Petik 2. Dalam menghadapi perubahan besar seperti itu, baik iblis maupun seluruh teran harus membuat persiapan lebih awal. Apa yang aku katakan dalam aliansi bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jika kamu memikirkannya, maka berikan aku balasan. Setelah mengatakan itu, Yesuan tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika kata-kata itu berubah, nadanya cukup dingin, singkatnya, sebelum perubahan besar yang sebenarnya, 3 bidang bintang utama harus terintegrasi sepenuhnya. Jika Anda adalah dinasti abadi, saya tidak keberatan menggantinya. Mengintegrasikan 3 bidang bintang utama. Nada yang besar, apakah Anda memiliki kekuatan ini? Hanya 1 segel yang abadi. Menghadapi kata-kata Yesuan, Longshan Tang sekali lagi tertegun dan menatap kaki Yesuan sebentar. Kemudian dia memutuskan bahwa dia tidak bercanda. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, teman-teman kecil, 5 yang mempesona itu benar-benar menakjubkan. Dunia saat ini setelah generasi muda,
kamu benar-benar pantas menjadi orang pertama yang pantas, tetapi bagaimanapun juga, kamu masih terlalu percaya diri. Mungkin alam semesta pertama ini telah lolos dari kendali iblismu, tetapi selain dari ini, belum lagi alam semesta kedua, itu adalah alam semesta ketigaku, dua kubu Teran dan Senat. Sisi mana yang tidak menyegel raja atau bahkan Feng Huang abadi yang lebih kuat duduk? Jangan salahkan orang tua itu karena tidak bisa mendengarkan, berani memiliki ide seperti ini, kamu adalah iblis. Itu hanya duduk di langit.